Sama. Terbagi dong, Bang. Sana nih. Ya, Bang. Begini deh. Oke, Mak. Jalan itu ya, ikut kuliah deh. Iyalah. Terus kita mulai makanya mudah-mudahan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kita akan membahas dari bagian kalah menang yang terakhir ini. Ini tentang jenis-jenis memang sudah terangkan jenis bahasa Yunani terbentuk dari kata ergon. Halo, suaranya kurang jelas. Suaranya kurang dengar. Belum begitu jelas. Belum. Ini juga sudah belum juga. Belum dengar juga, Bang. Kedengaran ini. Dengar nama? Dengar, tapi nggak jelas. Iya, sebentar namanya. Ya, Bang. Saya coba sebentar. Kalau ini bagaimana, Mang? Kedengaran? Udah kedengaran. Oke, baik. Terima kasih. Kembali sebagai yang ketiga, yang terakhir untuk kita bincangkan, kita akan membahas tentang jenis-jenis liturgi gereja yang tulis. Kata liturgi itu berasal dari kata liturgia, dari bahasa Yunani, yang dari asal katanya ergon, berarti karya, dan leitos, yang berasal dari kata laos atau bangsa. Sehingga liturgia berarti kerja atau pelayanan yang dibaktikan bagi kepentingan bangsa. Nah, ini penting ini karena setiap kita melaksanakan liturgi, artinya memimpin ibadah, baik itu di gereja atau di pertanyaan atau dimanapun, ketika kita diberi kesempatan menjadi liturgis,
kita sebenarnya sedang melayani atau bekerja untuk kepentingan umat. Kalau disebut dengan bangsa. Nah, kata ini sebenarnya pada awalnya menjadi kata umum, bukan kata gereja. Tetapi pada abad ke-15, kata ini digunakan menjadi bahasa liturgi, masuk ke gereja. Sehingga dia tapi dia sudah bergeser ya sebagaimana dipahami gereja saat ini. Itu yang mendasar dulu penting seperti yang Amang tulis. Kemudian dalam pembahasan Amang mengikuti pemikirannya Rahman, Fasik Rahman, bahwa dalam membahas peribadahan, kita tidak bisa terlepas dari liturgi itu. Karena liturgi itu menurut Rahman adalah ibadah yang sejati, yang tidak terbatas pada perayaan gerejawi atau melalui selebrasi. Tetapi ibadah yang sejati itu harus terwujud pula dalam sikap hidup orang percaya dalam dunia sehari-hari melalui aksi. Jadi ibadah di gereja atau ibadah di tempat-tempat ibadah lain tidak hanya berhenti pada ritus, tetapi harus berakhir pada wujud, yaitu tindakan di masyarakat. Itulah ibadah yang sejati, liturgi yang sejati. Jadi liturgi katakan tadi itu menjadi selebrasi iman, perayaan iman, karena kita telah ditolong Tuhan selama 1 minggu misalnya. Lalu kita merayakan kemenangan, merayakan pertolongan Tuhan pada ibadah minggu, dan setelah itu kita kembali ke masyarakat, nyatakan selebrasi itu menjadi sebuah karya nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang sebenarnya itu dikatakan oleh Fasik Rahman. Nah, apa itu aksi ibadah menjadi sebuah selebrasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pelayanan, tindakan, tingkah laku, hidup keamanan, spiritualitas, praktis hidup, cara hidup, pola pikir, menanggapi, dan sebagainya. Inilah ibadah. Artinya dia menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu ebed atau hamba itu berasal dari bahasa atau jadi kalau itu yang melaksanakan liturgi itu ialah ebed Yahweh atau di Allah, maka liturgi itu menjadi bagian dari hamba. Hidup hamba itu orang yang ditahan. Hamba ya itu adalah hamba yang tak bisa itu definisinya sebenarnya ialah orang yang mengabdi kepada menyatakan dirinya kepada Tuhan. Jadi kalau seseorang itu mengabdi kepada Tuhan, entah misalnya dia itu sebenarnya adalah hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu luas, tidak hanya dikenakan kepada orang tahbisan, tapi hamba Tuhan itu adalah semua umat yang mengabdi
atau berbakti kepada Tuhan. Ada orang yang tertahbis tetapi tidak berbakti kepada Tuhan. Itu bukan hamba Tuhan. Tapi dia punya label saja atau legalitas hamba Tuhan, tapi tidak berbakti kepada Tuhan. Tetapi ada orang jemaat kaum awam, dia berbakti kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itulah hamba. Dan liturgi itu kaitannya dengan abodah. Liturgi itu kaitannya dengan abdi. Jadi ketika kita menjadi liturgi atau liturgos, kita sedang mengabdi kepada Tuhan. Berarti hidup kita adalah liturgi. Hidup kita ini adalah liturgi, dimanapun kita berada. Jadi makanya dalam bahasa Indonesia selalu disebut dengan kebaktian. Kebaktian apakah kita hamba Tuhan, baik itu tahbisan dan non-tahbisan, menjadi berbakti kepada Tuhan, merayakan kebersamaan atau keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah ini yang penting dalam pemahaman. Nah kemudian Amang juga mencatat soal aksi selebrasi. Nah, bagaimana kita menyatakan ibadah dalam ritus yang kita ikuti dalam gereja berakhir pada aksi, menjadi sebuah tindakan perayaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi artinya liturgi itu menjadi sebuah kreasi teologis sekaligus teoritis praktis. Sehingga liturgi itu tidak hanya saya katakan tadi semacam kultis seremonial, tetapi dia liturgi akan berakhir pada sebuah aksi dalam kehidupan praktis. Jadi di gereja kita mungkin memiliki pendapat atau teori-teori dalam memuji Tuhan, berbakti kepada Tuhan, tapi setelah ibadah usai, kita masuk kepada kehidupan nyata, kita menjadi pelaku firman. Itu lebih praktis, tindak dari perayaan itu, tindakan daripada selebrasi. Nah, itu yang kita lihat aksi dalam selebrasi. Nah, kemudian dalam ibadah itu harus kita rayakan semacam sejarah keselamatan. Ini penting. Setiap kita beribadah, berbakti kepada Tuhan, kita sedang mengingat sejarah keselamatan. Kalau orang Israel itu mengingat bagaimana mereka diselamatkan dari perbudakan Mesir 400 tahun dan masuk ke tanah Kanaan, tanah kesuburan, tanah yang dijanjikan, tanah yang penuh madu dan susu. Itu mereka rayakan selebrasi mereka di tanah Kanaan. Lalu bebas dari pembuangan badai. Lalu itu matian Yesus itu menjadi keselamatan bagi Yesus. Jadi bicara keselamatan. Makanya di sini kebangkitan Kristus dirayakan dalam liturgi yang dilayarkan pada hari Minggu. Karena hari Minggu itu sebagai kebangkitan. Kalau di sini bahasa Ibrani-nya Pesah atau Paskah. Pesah atau Paskah. Nah, makanya kita menggeser ke hari Minggu. Karena hari Minggu itu menjadi hari kemenangan atau disebut dengan Yom Yahweh. Atau bahasa lainnya Domingus. Hari Tuhan. Jadi hari Tuhan itu menjadi kita rayakan pada hari Minggu. Tapi dalam tradisi Yahudi, hari Minggu itu adalah hari pertama.
Maka sampai sekarang menjadi pusat berarti. Kalau orang Kristen tidak lagi beribadah pada hari Sabtu, tapi beribadah pada hari kemenangan. Bukan juga hari pertama, tapi hari kemenangan. Yom Dominus. Karena itulah kebangkitan Kristus. Disitulah Kristus, Yesus mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian, dan dia bangkit dari antara orang mati. Maka itulah kemenangan yang dirayakan oleh gereja sepanjang abad. Jadi dia memiliki sejarah keselamatan. Gereja sekarang tentu ada dinamika liturgi. Maka nanti ada macam-macam lah jenis-jenis liturgi. Liturgi itu mengalami perjumpaan dengan budaya, perjumpaan dengan kehidupan lokal. Maka terjadilah inkulturasi liturgi. Inkulturasi itu artinya masuk kultur ke dalam budaya. Jadi liturgi itu masuk ke dalam budaya. Memang dalam tradisi Batak ini agak sulit dulu diterima. Para misionaris awal mereka menolak menerima liturgi dalam bentuk inkulturasi, menolak cara memuji Tuhan dengan penuh. Itu kalau Protestan. Tapi kalau Katolik lebih maju, mereka menerima inkulturasi itu dengan mudah karena bagi mereka budaya itu adalah bagian dari kehidupan, dan di dalam budaya itu adalah hikmat. Maka Katolik ada cepat atau itu cepat menerima inkulturasi liturgi. Lebih cepat Katolik menerima dibanding kita tradisi Protestan. Itu inkulturasi. Jadi gereja awal telah berinkulturasi dengan konteks budaya religi Yahudi. Nah, kalau kita lihat ke dalam, gereja-gereja awal itu sebenarnya itu telah melakukan inkulturasi konteks budaya religi Yahudi. Jadi gereja pada awal itu sudah menggunakan budaya itu liturgi mereka, perayaan mereka, misalnya perayaan Paskah, perayaan Pondok Daun, itu adalah perayaan agama Yahudi yang akhirnya menjadi sebuah tradisi perayaan liturgi agama Kristen. Paskah, Pentakosta, itu kan, turunnya Roh Kudus, itu sudah menjadi bagian dari perayaan Yahudi, tapi menjadi liturgi dari ibadah Kristen sekarang. Nah, kemudian Kamang juga mencatat bahwa ada aspek pendidikan dalam betul bahwa liturgi itu akan membentuk karakter iman ikut ia itu memiliki sifat edukatif, menurut Stanford kebaktian itu memiliki sifat edukatif. Betul, karena ketika kita memasuki ibadah ada pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan spiritual, yang kedua disiplin waktu, disiplin mengikuti tatanan liturgi, tata ibadah. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa, mari kita mendengar firman Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Itu adalah bagian dari edukasi, pendidikan. Lalu suasana liturgi itu, apakah suasana Natal, suasana Paskah, suasana pendidikan, itu juga menjadi sebuah pendidikan, mengedukasi umat yang sedang berada dalam ibadah, yang terhisap dalam ibadah. Nah, ini yang disebut dengan liturgi itu memiliki aspek
Lalu ada juga pakaian-pakaian yang dipakai menjadi sebuah bagian dari liturgi itu. Ada jubah liturgi, ada yang dikenakan pendeta adalah jubah hitam. Kalau Sintu misalnya jubah putih, apa artinya itu? Itu ada beberapa arti. Karena bagi Luther, pendeta itu harus memakai jubah scholar atau jubah bukan jubah imamat kalau menurut Luther, tapi itu jubah pengajar, ya pengajar. Jadi dia memakai toga hitam itu sebagai pengajar. Makanya toga hitam, toga pendeta itu berwarna hitam karena dia dianggap sebagai sarjana, pengajar bagi jemaat. Itu makanya itu diambil jubah yang berwarna hitam. Mengapa ada di situ dasi putih sedikit atau bevanstol? Itu sebenarnya adalah pancaran, ya. Jadi hitam itu sebenarnya adalah menyerap. Jadi pendeta itu banyak menyerap aspirasi umat, kehidupan umat, pergumulan umat. Lalu setelah itu dia pancarkan melalui dua warna putih di bajunya itu, melalui khotbah, melalui pembinaan. Maka sedikit di warna putih, karena sedikit waktu pendeta menyampaikan hasil pergumulan jemaat itu dengan pengajaran. Biasanya hanya melalui mimbar khotbah atau biasanya melalui sermon atau kunjungan rumah tangga. Tapi tidak banyak waktu bagi dia untuk mengisi iman jemaat yang begitu. Itulah sebabnya dia hitam, dia hanya menyerap. Tetapi sebaliknya Sintua warna putih. Putih itu memancarkan dan di lehernya ada warna hitam sedikit. Artinya Sintua itu menyerap sedikit persoalan jemaat yang dia kunjungi, tapi dia memancarkan banyak hasil pembinaan dari pendeta kepada jemaat. Mereka lah melaksanakan marturia, diakonia, dan koinonia. Berarti menurut Luther bahwa ibadah atau liturgi itu harus kerjasama antara pendeta dan para sintua atau penatua. Nah itulah di sini aspek pendidikan. Jadi ada aspek pendidikan dalam itu. Kemudian terakhir Amang sudah tulis jenis-jenis liturgi. Apa itu jenis-jenis liturgi? Mulai dari baptisan, kemudian masukkan lagi soal perjamuan kudus, lalu setelah itu ada peribadahan kebaktian minggu yang beraneka ragam, misalnya doa pemuda, doa keluarga, kemudian tempat yang sakti, persekutuan gereja, kemudian persekutuan hari, kemudian ada renungan, ada doa khusus, ada malam, kemudian ada kebaktian duka cita, meninggal, baik mengenai duka di gereja dan di kuburan, kemudian ada cara menggali tulang belulang, kemudian ada acara pesta sukacita, biasanya peresmian jubileum, pesta ulu-pulup ya, kemudian ada persekutuan lainnya. Baru ada juga pesta atau liturgi pernikahan, kemudian ada ya sampai sini ya. Ini banyak jenis-jenis liturgi yang Amang tuliskan di makalah ini. Nah, dari makalah ini juga saya akan memberikan beberapa masukan tambahan untuk diskusi kita tentunya hari ini. Apa itu? Jadi selain yang Amang catat di paper ini, mana itu kita disampaikan, maka kita bagaimana model-model lain, liturgi jenis-jenis liturgi gereja itu apa
saja model-model lain itu yang perlu kita bahas dalam pertemuan hari ini. Misalnya begini, ada model liturgi yang bersifat tradisional. Bersifat tradisional ini artinya dia sangat formal ya, formal. Kalau itu sekarang kita terimalah tata ibadah kita misalnya yang di gereja-gereja utama, baik gereja Calvin atau gereja yang agenda itu Tuhan juga kalau gereja kita tertulis dalam agenda itu dia tidak boleh salah membaca sudah benar itu misalnya paham. Sekarang itu dulu ya di tahun-tahun 90-an KKR istilahnya atau KPI. KKR kebaktian kebenaran, KPI kebaktian penyerahan Tuhan, itu adalah jenis liturgi yang membangkitkan semangat orang untuk bermisi atau semangat orang untuk ada liturgi yang penyembah. Jadi orang diundang memuji, ada kor, ada festival atau sayembara, atau hanya datang untuk beribadah memuji Tuhan. Praise and worship namanya, praise and worship. Jadi dia datang ke sana hanya menyembah Tuhan. Jadi itu jenis ibadah juga. Ada juga ibadah yang pencari jiwa, seeker. Jadi ibadah itu dikemas untuk mencari jiwa, memenangkan jiwa. Ada nanti altar call. Di situ pendeta akan menolong jemaat-jemaat yang sedang bergumul, yang sakit, dan sebagainya. Itu jenis-jenis ibadah lain yang kita lihat pada saat ini. Dan selain itu, kita juga perlu melihat sejarah. Bagaimana sebenarnya liturgi-liturgi itu dalam perkembangannya di gereja-gereja Protestan setelah berpisah dari gereja Katolik. Nah, sejarah itu memang reformasi ya. Bagaimana liturgi Protestan itu berbeda dengan liturgi Katolik. Tetapi kalau itu berbeda dengan liturgi Katolik, kita hanya mencoba memahami liturgi itu tidak kaku dalam bahasa Ibrani itu bahasa liturgi harus bisa diterjemahkan di dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh penduduk setempat atau budaya setempat. Itu makanya dia menerjemahkan liturgi Latin itu, liturgi Latin yang dipakai oleh Roma Katolik menjadi liturgi dalam berbahasa Jerman. Terjemahkan menjadi sebuah liturgi yang berbahasa Jerman. Ini yang dikerjakan oleh Luther. Sehingga tidak lagi ada ibadah Latin. Makanya dia terjemahkan liturgi itu dalam bahasa Jerman. Misalnya Deutsche Messe, artinya misa Jerman. Dia mencoba membuat seperti itu. Dan itu nanti yang menginspirasi lahirnya tata ibadah dalam bahasa-bahasa lain. Termasuk Alkitab yang diterjemahkannya dalam bahasa Jerman. Itu permulaan. Sehingga ada sekarang terjemahan banyak Alkitab di seluruh dunia. Nah, ini yang kita lihat. Tetapi secara umum liturgi literan itu pada umumnya berpusat pada khotbah, ya. Jadi liturgi Protestan itu berpusat pada khotbah. Tetapi liturgi Katolik itu berpusat hanya orang Katolik itu mulai dari ibadah awal sampai akhir mereka itu sangat khusyuk. Karena liturgi itulah yang menjadi puncak dari segala perayaan mereka. Kalau kita tidak, puncak dari sebuah liturgi bagi Protestan ialah khotbah. Makanya dia diatur khotbah itu pada akhir puncak. Dan setelah khotbah tidak ada lagi kegiatan, tidak ada lagi kor, tidak ada lagi
hal-hal lain. Tetapi sebelum khotbah bisa ada kegiatan umat untuk menyampaikan respon terhadap kehendak Tuhan. Tetapi kalau di Katolik tidak. Katolik itu khotbah itu homili itu di Katolik tidak begitu kuat. Mereka hanya membaca teks, membaca firman, lalu memberikan wejangan sedikit atau filsafat rohani, sudah selesai. Makanya umat Katolik itu tidak begitu paham penjelasan firman karena bagi mereka homili itu tidak begitu penting, tidak jadi pusat. Bagi Katolik itu pusat itu ialah seluruh rangkaian daripada ibadah itu. Liturgi itulah pusat. Nah, itu yang membedakan kita dengan Katolik. Kemudian bagi Kristen, komuni itu, misa atau perjamuan itu menjadi milik umat, bukan lagi hanya milik pastor. Kalau di Katolik, bagi Katolik perjamuan kudus itu adalah sarana Tuhan mentransfer kekuatan kepada Romo, kepada pastor. Makanya mereka hanya kasih roti kepada umat, anggurnya itu kepada Romo. Kalau di Protestan, roti dan anggur dikasih kepada umat. Itu yang betul. Ini persoalan yang ditentang oleh Luther. Nah, baru kemudian bagi Protestan umat terlibat dalam ibadah, ambil bagian dalam ibadah. Tapi kalau di Katolik umat itu tidak begitu banyak terlibat dalam ibadah. Paling banyak itu melakukan semua rangkaian ibadah adalah Romo atau imam yang inilah yang kita lihat perkembangan dalam liturgi reformasi dan khususnya nanti pada liturgi Luther. Baru Luther tidak seperti Katolik. Kalau Katolik kan ada tahun gerejawi yang sakral itu. Ada ini mulai dari Natal sampai ada itu perayaan liturgi begitu mereka ikuti. Kalau Luther tidak, dia hanya menyampaikan ada 5 perayaan besar agama Kristen, yaitu Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan turunnya Roh Kudus, 5. Memang akhirnya kitab Protestan ini lebih tradisi gereja, liturgi gereja kita abaikan. Tapi kalau Katolik memang sangat saklek dengan tradisi-tradisi liturgi gereja. Maka mereka ada Rabu Abu, ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, ada Sabtu Sunyi, ada Paskah. Nanti masa-masa liturgi untuk orang-orang kudus, santo-santo atau santa-santa. Bagi kita tidak ada itu. Itu sudah hilang. Kemudian bagi Katolik masih menyimpan atau membuat ikon-ikon di gereja. Ada gambar patung Maria, ada gambar Yesus yang tersalib, ada gambar santo-santo atau santa-santa di gereja. Kalau Protestan, Luther mengatakan tidak ada yang boleh mengisi hiasan gereja selain 3 hal. 3 hal. Meja perjamuan kudus, meja pembacaan Alkitab, dan meja mimbar berkhotbah. Nah, itu yang diizinkan Luther. Makanya di gereja Protestan itu di depan itu hanya tampak ada 3. Tetapi sekarang ini memang tidak begitu diperhatikan oleh orang-orang Lutheran. Orang-orang Lutheran itu kan sekarang tidak sama seperti itu orang-orang Calvinis. Calvinis itu kan di tengah, mimbarnya di tengah. Jadi hanya satu sebenarnya. Kalau Luther tidak, Luther itu 3. Ada altar di bawah, lalu ada meja perjamuan, kemudian ada meja untuk berkhotbah. Makanya pengkhotbah itu ada di sebelah kanan gereja, naik ke khotbah di bukit. Itu hilang dari tradisi Luther, di gereja Luther sekarang. Tapi kalau Calvin, dia di tengah. Mimbarnya di tengah, dan dia pimpin di tengah. Maka dia single factor. Ini perbedaan-perbedaan mendasar dengan liturgi Calvin dan Luther. Tentu tidak akan kita bahas itu secara mendalam pada saat ini.
Tetapi kita akan melihat dulu liturgi kita. Kalau kita melihat liturgi gereja KBP, di KPI, di KPS, di KPA, misalnya HKI, itu dipengaruhi dua kata ibadah. Itu pertama Lutheran dan Calvin. Apa liturgi itu Calvin misalnya? Calvin itu masukkan foto. Foto itu Allah pendapat masukan dari Calvin, dan kedua pembacaan dasar kita itu adalah singkat. Kalau Luther, gereja-gereja Luther tidak pernah membaca dasar kita. Nah itu. Ini perbedaan kita lihat dalam jenis-jenis liturgi yang kita lihat saat sebagai dahulu pengantar untuk diskusi kita. Mana tahu ada hal lain yang perlu dalam perkawinan, dalam pemberkatan kalau saya bahwa Allah yang menyatukan kedua mempelai dalam kawin, Allah bukan suara terputus semua ya. Bisa diulang dulu. Kalau dalam Lutheran bisa dengar. Kalau dalam Lutheran pemberkatan perkawinan itu Allah yang menyatukan laki dengan perempuan itu. Betul. Kalau dalam Calvin, Allah yang memberkati, salah saya. Oke. Nah, memang kalau soal pemberkatan nikah, karena itu di gereja Luther, baik Luther, Calvin, dan gereja-gereja Wesley juga nanti, karena itu bagian dari gereja reformasi, dia beda dengan gereja Katolik. Bedanya, pernikahan itu bukan sakramen. Itu di gereja kita. Tapi kalau di Katolik, sakramen. Itu perbedaannya. Jadi kalau orang Katolik itu menjadikan pernikahan sakramen, maka pengajaran mereka apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dicarikan oleh manusia. Lalu mereka buat liturgi yang kalau di Katolik sekarang di Batak ya, harus di Batak. Setelah pastor mempersatukan mereka melalui mempersatukan itu melalui kuasa Tuhan, maka orang tua diberi kesempatan mengurusi pengantin pertama gereja. Nah itu karena mereka menganggap itu sakral. Memakai budaya tadi, inkulturasi tadi, memakai budaya, orang tua pun ikut memberkati pernikahan itu melalui ulos. Nah itu. Tetapi kita di gereja Protestan, ya karena itu bukan sakramen atau sakramen, maka berbeda-beda ya. Kalau Luther misalnya pendeta yang mempersatukan orang yang menikah atas Tuhan, apa yang telah dipersatukan oleh Allah dan diciptakan manusia. Kalau Calvin misalnya itu seperti itu salah, gitu. Artinya karena setiap gereja dipernikahi. Dia ada gereja kita dulu, dia sintua yang memberkatinya. Kalau di kampung-kampung tidak ada pendeta, sintua yang memberkati. Nah itu karena bukan sakramen. Tapi karena dia sakramen, maka dia menjadi sebuah yang saklek, seperti di Katolik. Kira-kira begitu ya, Mas. Jadi memang berbeda pasti cara bentuk tata pernikahan, baik Luther dan Calvin.
Antara misalnya GPB dengan AKBP misalnya, pasti beda. Gitu memang. Atau ada menurut Amang yang lain? Enggak. Kalau di HKBP kan dikatakan yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, kan begitu? Ya. Karena Allah yang mempersatukan kedua pengantin. Betul. Tapi kalau aku dengar kalau di Calvin bukan Allah yang mempersatukan, Allah memberkati. Ada istilah peneguhan namanya. Jadi setelah diberkati diteguhkan. Jadi kalau Calvin ada lagi istilah peneguhan. Jadi kan kalau Amang lihat nanti di gereja kita ya, tanda nang sadar rohamu masih jalan tangan siam mahamun masih jalanan. Baru dok tadi tema. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh carikan manusia. Setelah itu baru diteguhkan, diberkati. Nah, Calvin di situ tadi dia menambahkan peneguhan pernikahan. Nah, jadi Allah sebenarnya sama, hampir sama sebenarnya. Cuma Calvin dia menambahkan peneguhan pernikahan. Jadi di peneguhan itulah pemberkatan itu menurut Calvin. Jadi kalau di Calvin kan tidak begitu kelihatan masih jalanan gitu kan di gereja Calvin pemberkatan. Tapi kalau di gereja kita kan jadi 2 kali kelihatan. Satu masih jalanan, misalnya kita dikoi atau tangannya, baru setelah itu berlutut diteguhkan pernikahan. Itulah pemberkatan juga peneguhan dan pemberkatan itu di situ ketika berlutut. Tuhan hati engkau memulai nikahan sejak awal hingga akhir. Itu kan berkat pernikahannya. Nah, jadi kalau Calvin ya dia lakukan itu langsung. Tidak ada masih jalangan akhir ini. Jadi langsung pemberkatan dia. Nah, kalau kita tidak masih jalangan setengah siang diteguhkan janji pada janji nikah mereka baru diberkati diteguhkan. Nah, kira-kira begitu Amang. Jadi memang karena tadi berbeda karena itu bukan sakramen dari setiap gereja berbeda cara pernikahan. Kalau kita lihat di gereja-gereja harismatik lagi, enggak lagi seperti itu. Yang lebih cium kudus kan, cium kudus kan menunjukkan kalian sudah cinta, ciumlah pasanganmu, macam itu. Nah, itu dong. Berbeda dia. Gereja akhirnya bisa kreasi dalam rangka pernikahan Kristen. Gitu. Atau ada lagi yang kurang jelas di situ? Atau ada yang topik yang lain yang Amang perlu tanyakan? Ya, kita kan pembaptisan sekali, ya kan begitu. Ya. Tapi kalau orang karismatik kan 2 kali pembaptisan. Sebenarnya sekali juga mereka aliran karismatik itu ada istilah penyerahan anak. Jadi anak-anak yang baru lahir masih muda diserahkan ke gereja. Baru nanti setelah dewasa mereka ajari, baru setelah itu dibaptis. Karena bagi mereka tahu dulu baru percaya, baru dibaptis, tahu dulu. Kalau kita enggak, belum tahu apa-apa, dia sudah, maka kita baptisan anak-anak. Makanya yang menjawab pertanyaan pada saat baptisan itu orang tuanya. Apakah engkau mendidik, mengajarinya, menyuruh di gereja? Ya, nah itu belum bisa ditanya. Ketidaktahuan anak itu, keselamatan itu bagi kita anugerah. Bukan diatur oleh akal dan pikiran. Kan belum tahu apa-apa.
dua nama dan makna, artinya belum dewasa ini. Tetapi setelah dia mengikrarkan apa percaya kepada Tuhan, maka lepas ini, adok main dua sepakat kakung, lepas dari pengawasan orang tua, mandiri. Makanya sidi itu adalah penegasan ulang atas baptisan, konfirmasi istilahnya. Kita sidi, kita angkat, kita sebut. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan konfirmasi. Nah, jadi dia meneguhkan baptisan yang anak yang belum dia lalu baca, lalu dia tahu, maka dia mengaku percaya. Sejak itulah dia menjadi orang percaya seutuhnya. Madua mengumana sepakat kumi harapan madua mau pinang beri atau anakku sepakat kumi menerima baptisan. Jadi tidak dua, tetapi yang dua kali begini. Nah, di gereja Batak maka lagi dan itu semua tidak pernah ada baptis ulang. Di Alkitab itu hanya sekali baptisan. Hepak legomena, sekali untuk selamanya. Dua kali. Baptis dua kali menurut kita hukum gereja kita, dia digembalakan ulang lagi karena dia telah salah, sesat. Karena kita tidak mengakui baptis ulang. Kalau baptis ulang berarti kita telah membatalkan keselamatan yang kita terima. Hari tadi misalnya materai, di stempel di tengah tangan. Materai ini akan berlaku jika ditempel satu stempel di tengah tangan satu tangan. Tapi kalau ada orang supaya bisa cair ini tanda tangan lagi, ulang lagi, ulang tangan ulang, apakah itu diakui negara? Apakah ada yang bisa mencetakkan cek yang 1 miliar? Tidak bisa. Karena itu dikatakan palsu. Tidak ada gunanya lagi cek itu karena sudah ditandatangani ulang di stempel ulang. Demikianlah baptisan. Baptisan itu jangan diulang. Tetapi perbuatan kita yang jatuh bangun boleh bertobat. Bertobat bisa berkali-kali. Tetapi dibaptis hanya sekali. Tapi gereja-gereja teman-teman kita yang harus mati karena dia ingin mengatakan supaya hidup baru, lalu dibaptis ulang lagi. Salah. Orang yang bertobat, betul dia bertobat hidup baru, tapi tidak perlu dibaptis ulang. Tapi mereka selalu baptis ulang. Itu yang menjadi salah. Kalau diketahui oleh gereja kita, jemaat kita ada baptis ulang, mereka biasanya diberi pengajaran baru lagi. Pemahaman baru, supaya jangan berulang-ulang dibaptis. Karena baptisan bukan menandakan pertobatan. Pertobatan adalah perubahan sikap, bisa berulang-ulang karena kita masih manusia di dunia ini. Kita sekarang mengatakan bertobat, jangan-jangan besok jatuh lagi ke kubangan yang sama. Ulangi lagi bertobat. Makanya Martin Luther mengatakan setiap hari kita berdosa, maka setiap hari kita bertobat. Jadi tidak lagi dicatat pertobatan. Kalau dia catat pertobatan, saya bertobat tanggal 21 Mei 2020. Kalau besok mencatat dia berdosa lagi. Kalau kita catat bertobat, habis lagi itu kan. Makanya Martin Luther mengatakan, hapuskanlah dosa-dosa kami yang kita perbuat hari ini. Jadi setiap hari kita harus mengaku dosa itu ajaran kita. Gitu amat. Baptisan itu sebenarnya tidak ada dua kali. Ada lagi kira-kira mana? Kita baptisan lagi. Jadi kata mereka itu, mereka pertama kali itu waktu bayi dibawa ke gereja dibaptiskan dengan air katanya. Sesudah remaja dia dibaptiskan dengan Roh Kudus katanya, baptisan roh. Jadi ada baptisan air, ada baptisan roh. Kalau bagi kita kan baptisan air sekalian dengan roh itu kan begitu. Kan? Iya, jadi sebenarnya baptisan itu lengkap, tidak ada terpisah. Tidak ada baptisan roh, baptisan air, atau baptisan Yesus. Kita lengkap dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sudah lengkap, sudah komplit.
baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Itulah komplit. Jadi kalau baptisan air itu metode. Metode membaptis itu ada percik seperti kita. Percik. Ada ditenggelamkan, ada diselamkan. Itu metode baptisan. Apakah kuasa dengan percik dengan ditenggelamkan diselamkan berbeda? Sama. Entah sedikit air ke kepala kita atau banyak air ke dalam tubuh kita, itu sama, fungsinya sama. Fungsinya adalah kita ditenggelamkan dalam kematian Kristus. Artinya manusia lama kita dibenamkan, dimatikan, dikuburkan, lalu kita bangkit bersama Kristus. Lalu kehidupan baptisan. Jadi baptisan air kecil sedikit banyak itu artinya kita dibenamkan dalam dosa-dosa kita, dalam kehidupan lama kita menyembuhkan manusia lama kita, lalu kita hidup baru di dalam Kristus. Maka itulah lahir baru bagi orang Kristen. Dilahirkan kembali menjadi sebuah kehidupan baru bersama Yesus. Itulah baptisan. Jadi tidak persoalan metode tadi. Metode memang sekarang banyak dipersoalkan metode. Baptis selam, baptis tenggelam, baptis percik. Nah itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan ialah dibaptis sama Allah Bapa, Anak, dan Kudus komplit. Diselamatkan. Begitu memang. Jadi kalau bagi kita itu, kalau dibaptis itu dosa turunan berarti sudah dihapus Yesus. Betul. Pada saat dibaptis, dosa keturunan, dosa Adam itu sudah dihapus. Kita lahir baru saat itu. Tetapi sebelum dibaptis, kita masih punya dosa keturunan. Jadi setelah kita dibaptis, dosa keturunan dari Adam itu habis, ditenggelamkan, dibenamkan. Lalu kita dibangkitkan, dihidupkan kembali menjadi manusia baru dalam Kristus. Jadi kalaupun nanti kita berdosa, itu bukan karena, jangan disalahkan lagi, memang karena ulah kita sendiri. Betul. Makanya memang Luther mengatakan begini lagi, simul justus et peccator. Sekalipun kita sudah selamat, tetapi kita jatuh lagi ke dalam kejahatan. Simul justus et peccator. Kalau kita sudah diselamatkan, kita pasti pernah jatuh lagi ke dalam dosa. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, bertobatlah. Nah itu menurut kita. Sehingga jangan kita katakan, aku sudah dibaptis, maka tidak berdosa lagi. Saya bilang, berdosa lagi. Tetapi ketika kita berdosa, apakah keselamatan itu gagal? Tidak. Kita sudah selamat. Tetapi kalau kita meninggalkan keselamatan itu, tidak mengerjakan keselamatan itu, maka juga akan hilang juga. Contoh, saya sudah masuk SMP, mendaftar, diterima SMP. Lalu saya tidak pernah datang sekolah. Apakah saya tamat nanti 3 tahun mendatang? Tidak. Dia dianggap sudah tidak sekolah. Dicoret namanya. Aku dibaptis itu, sudah selamat. Berarti nanti aku mati selamat? Enggak dong. Makanya Paulus katakan, tetap kerjakanlah keselamatan. Baptisan itu harus kita kerjakan. Kalau saya sudah dibenamkan, sudah dimatikan dosa turunanku, tentu aku juga sekarang membuat dosa. Lalu kerjakan. Bagaimana kalau berdosa? Meminta dosa, pengampunan dosa, Pak. Supaya Dia yang setia mengampuni dosa kita, menjadikan kita hidup kudus lagi. Gitu. Karena bagi orang-orang karismatik itu kan memang ada dibilang sudah dipenuhi Rohul Kudus. Jadi nggak mungkin lagi berdosa kan gitu. Kalau sedang dipenuhi Roh Kudus pasti terkadang keluar dari kita, undur. Sama seperti kan roh itu pun udah tahu. Lalu dia bilang sering roh itu pun dari kita karena kita setiap hari tidak minta Roh Kudus turun atas kita. Kalau sedang di gereja mang sedang beribadah, hidup Roh Kudus berbuat baik semua itu. Tapi setelah pulang gereja, Roh Kudusnya curi iblis. Nah, kamar badai bisa menggosipi, melakukan korupsi, sama aja.
Jadi kejahatan itu ialah ketiadaan roh. Kalau kita penuh roh, maka kejahatan tidak ada di dunia. Tapi ketiadaan roh, tidak ada roh kudus di hati kita. Yang ada roh kudus, ya hancur. Jadi itu perkataan itu betul. Bahwa ketika kudus tidak ada kejahatan. Betul. Tetapi sering manusia kekosongan roh kudus. Yang penuh ialah rohana. Itu membuat rusak dunia. Bukan roh kudus diberi dalam pikirannya atau hatinya, ya rohanya. Ya amang, saya ini sedang dilupakan. Ada orang tua yang meninggal. Sebentar kami akan melayat. Mohon izin lamang sampai di sini perbincangan kita. Terima kasih. Ini sudah akhir daripada pertemuan kita. Selama satu semester ini, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan baik dalam diskusi kita. Kiranya semester depan bisa kita bertemu dalam kesempatan yang berbeda dan kesempatan yang berbeda. Mohon ampun ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau sikap saya yang salah. Kita saya juga mohon maaf ya Bang, kalau ada yang salah ya. Enggak sengaja atau enggak sengaja ya. Itikat tidak ada itikat jelek ya, cuma bisa aja kelewatan kan begitu ya Bang ya. Ya sampai jumpa lah kita. Oke, baik Abang. Sebelumnya kita berdoa ya. Iya, Bang, ya. Bapak dalam surga kami bersyukur karena perkuliahan liturgi dan ibadah ini telah berakhir. Satu semester ini karena Tuhan memberkati anak virtual untuk menyelesaikan studi lain untuk semester yang akan datang. Tapi kesehatan dan umur dan seluruh keluarga anak itu berkati. Berkati perbincangan kami selama satu semester ini untuk menambah wawasan kami. Jika Tuhan tidak berkenan, kau pun kami sampai kami sampai di hadapan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sama-sama. Pas ya. Kalian namanya? Yuk. Yuk.